Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Al-Fajar akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok saya, yaitu analisis keragaman menu, harga, kualitas pelayanan, suasana resto, dan fasilitas terhadap keputusan pembelian di cafe dan resto inbox. Yang pertama yaitu cafe dan resto inbox merupakan cafe dan resto yang bertemakan anak muda yang menjual atau menyajikan menu-menu yang sangat digemari kaum milenial sekarang seperti minuman kopi, coklat, es krim, snack ringan, steak, dan aneka jenis makanan yang merupakan menu andalan dari cafe dan resto inbox ini. Cafe dan resto inbox ini terletak di Jalan Pandawa nomor 00 Dusun 4, Gumuk Sari, Bujangan, Kecamatan Kartasura. Cafe dan resto ini menggunakan konsep eksklusif yang kombinasi antara bangunan dan hiasan yang sangat bagus dan menjual makanan minuman yang bercita rasa enak dan lezat dengan membidik lapisan konsumen yang memiliki daya beli yang tinggi atau menengah ke atas. Alasan kami memilih dan memutuskan cafe dan resto inbox ini sebagai objek penelitian semata-mata ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai alasan cafe dan resto inbox ini bertahan di tengah tempaan banyaknya kafe-kafe dan resto dengan gaya yang sama. Yang muncul dari isu yang beredar terkait harga yang mahal di kalangan mahasiswa dan juga alasan-alasan yang mendasar konsumen tetap setia mengonsumsi produk-produk dari cafe dan resto inbox ini. Yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait hasil responden dan pembahasan isi. Yang pertama yaitu karakteristik responden pada penelitian ini diidentifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status responden. Berikut merupakan penyajian hasil penelitian dan karakteristik responden. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin. Dari hasil kuesioner tersebut dapat ditampilkan bahwa dapat disimpulkan juga berdasarkan data responden tersebut. Dari 40 responden dapat diketahui bahwa sebagian besar pengunjung di cafe dan resto inbox ini merupakan wanita dengan presentasi sebesar 87,5% dan untuk responden laki-laki hanya sebesar 12,5%. Dari data tersebut dapat disimpulkan konsumen di cafe dan resto inbox didominasi oleh konsumen perempuan. Berbanding jumlah konsumen perempuan dan laki-laki yang lebih didominasi oleh konsumen perempuan ini sesuai dengan Hung 2012 dan Damani 2008 yang menyatakan bahwa responden didominasi oleh perempuan karena perempuan cenderung lebih konsumtif dari laki-laki. Perempuan yang datang memiliki motivasi baik untuk kegiatan belajar ataupun maupun berfoto. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan usia. Dari tabel tersebut, hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui pada diagram tersebut bahwa usia pengunjung sebagai besar rentan usia antara 20-22 tahun. Hal ini menunjukkan sebagian besar pengunjung adalah kalangan remaja. Yang ketiga yaitu status responden. Dari hasil responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pengunjung cafe dan resto inbox sebagian besar dari kalangan mahasiswa, yang memang hal tersebut sesuai dengan market cafe dan resto inbox yang letaknya di area kampus Winra dan Masaid, Surakarta. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Berikut merupakan hasil dari variabel penelitian yang mempengaruhi keputusan pembelian di cafe dan resto inbox ini. Yang pertama yaitu variabel harga. Dari hasil responden tersebut, tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa harga pada cafe dan resto inbox termasuk dalam kategori sangat sesuai dengan presentase 62,5% memilih setuju dan 35% memilih sangat setuju. Sedangkan ada 2,5% memilih tidak setuju. Hal ini dibuktikan dengan persepsi responden yang menyatakan bahwa harga yang ditetapkan sesuai dengan manfaat yang mereka peroleh. Namun, masih terdapat komentar yang menunjukkan ketidakpuasan beberapa responden sebagai konsumen cafe dan resto inbox atas masing-masing indikator dan pertanyaan seperti harga yang dirasa beberapa responden masih lebih mahal di kalangan mahasiswa dan porsi makanan yang sedikit bagi beberapa responden jika dibandingkan dengan harga yang ditawarkan. Dapat diketahui bahwa semakin murah harga yang ditawarkan maka dapat pula meningkatkan keputusan pembelian konsumen, begitupun sebaliknya. Selain harga yang terjangkau oleh daya beli mereka, harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas penyediaan jasa resto.
berbanding harga yang tidak kalah dengan resto sejenis lain dan manfaat besar yang mereka rasakan dibanding dengan sejumlah biaya yang mereka keluarkan. Yang kedua yaitu variabel kualitas pelayanan. Dari hasil responden tersebut, tabel tersebut dapat ditemukan bahwa untuk variabel kualitas pelayanan menunjukkan hanya 10% yang memilih tidak setuju untuk pelayanan yang diperoleh di kafe dan resto inbox. Sedangkan menurut 57,5% responden memilih setuju dan 32,5% responden memilih sangat setuju sebagai pelayanan yang diharapkan. Dan pada diagram lainnya, dalam hal kemampuan karyawan dalam menjawab pertanyaan pelanggan, pada diagram menunjukkan sebesar 65% memilih setuju, 2,5% memilih sangat setuju, dan hanya sebesar 12,5% memilih tidak setuju. Hal ini dikarenakan masih ada seorang pelayan kafe dan resto inbox yang kurang menjaga keramahannya dan menjawab pertanyaan pelanggan. Dalam kualitas pelayanan terdapat 5 dimensi yang menjadi tolak ukur dan dalam memberikan kepuasan pada masyarakat yang reliability, responsiveness, asuransi, empati, dan tangibles. Yang ketiga ada variabel keragaman menu. Dari tabel hasil responden tersebut dapat disimpulkan yaitu riset 40 responden ada 2,5 orang memilih sangat tidak setuju, 30% tidak setuju, 60% setuju, dan 75% memilih sangat setuju untuk kelengkapan menu yang ada di kafe dan resto inbox. Sedangkan keragaman menu pada kafe dan resto inbox termasuk dalam kategori bervariasi. Hal ini membuktikan bahwa kafe dan resto inbox sudah dengan baik dalam menciptakan penawarannya yang beragam demi pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen yang beragam dan berbeda-beda pula. Namun masih terdapat indikator-indikator yang muncul beberapa persepsi kurang memuaskan dari konsumen, seperti menu yang bervariasi, namun dirasa masih cukup standar dan dapat disamakan dengan resto jenis lain. Yang keempat, suasana resto. Dari hasil responden tersebut, menurut 40 responden, 5% dari mereka memilih tidak setuju, 55% setuju, dan 40% sangat setuju untuk desain kafe dan resto inbox membuat suasana lebih nyaman. Variabel ini menjadi penting untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Fenomena yang terjadi di mana telah terjadi penggeseran fungsi kafe dari yang awalnya hanya menjadi tempat makan saja menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi. Hal tersebut memotivasi bahwa terdapat regresi dari suasana kafe terhadap kepuasan konsumen. Dapat diketahui juga dari penjelasan di atas bahwa perempuan yang datang memiliki motivasi untuk kegiatan belajar maupun berfoto, sehingga faktor dari segi daya tarik akan desain bangunan memberikan regresi yang lebih besar. Hal ini juga mempengaruhi dari suasana resto. Variabel suasana resto diukur dengan beberapa indikator, diantaranya adalah suara, aroma, tekstur, desain interior, secara layar, dan desain eksterior. Simpulan mengenai hal tersebut adalah konsumen merasa puas dengan suasana yang ada pada kafe dan resto inbox ini, dan hal itu membuat para konsumen nyaman. Yang kelima ada variabel fasilitas. Dari data hasil responden tersebut dapat ditemukan fasilitas yang dimiliki oleh kafe dan resto inbox termasuk dalam kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas kafe dan resto inbox yang meliputi indikator-indikator seperti musola yang memadai, toilet yang bersih, dan wifi yang lancar dinilai baik menurut 40 responden yang sudah mengisi data riset. Namun masih terdapat beberapa bagian pada indikator pelayanan mengenai fasilitas kafe dan resto inbox yang masih menimbulkan beberapa komentar negatif dari responden, seperti area parkir kurang memadai untuk mobil, kelengkapan tisu setiap mejanya, dan kurangnya kemampuan karyawan dalam memberikan perhatian secara individu terhadap konsumen. Selanjutnya yaitu rekomendasi kelompok kami untuk meningkatkan performa UMKM kafe dan resto inbox. Yaitu menurut kelompok kami, dengan isu-isu yang beredar di kalangan mahasiswa terkait mahalnya makanan yang ada di kafe dan resto inbox, mungkin diadakannya promo untuk kalangan pelajar atau mahasiswa, atau bisa juga dengan membuat member card pelajar atau mahasiswa untuk mendapatkan diskon khusus potongan harga di setiap menunya. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan konsumen, tempat parkir yang ada di kafe dan resto inbox yang sebelumnya mungkin untuk roda 4 kurang memadai karena lahan parkirnya cukup sempit, oleh karena itu perlu diadakannya penataan lahan untuk lokasi tempat parkir agar konsumen lebih nyaman untuk mengunjungi kafe dan resto inbox ini. Sesuai persentase pelayanan pada kemampuan karyawan, dikarenakan dalam kemampuan karyawan dalam menjawab pertanyaan pelanggan masih cukup kurang menurut 40 konsumen dengan presentasi 12,5% yang memilih nilai cukup besar, maka menurut kelompok kami mungkin
Dalam hal perekonomian, karyawan bisa melakukan pelatihan kerja minimal 1 bulan untuk mengetahui lebih dalam terhadap COVID dan risiko inbox ini. Sehingga jika ada customer yang bertanya mengenai COVID dan risiko inbox, karyawan dapat menjawab secara detail dan membantu customer, serta perlu adanya controlling dengan cara mengawasi seluruh aktivitas karyawan apakah sudah bekerja dengan baik sesuai yang diharapkan. Dalam hal controlling ini juga sangat dibutuhkan untuk bagian dapur. Fungsi controlling ini penting dilakukan oleh kepala dapur dan ceker agar selalu menjaga konsentrasi, kualitas, serta presentasi dan hidangannya di produksi. Tidak lupa pihak manajer supaya melakukan pengawasan kepada tiap aktivitas dari karyawan agar lebih tertib dan menjaga kesopanan serta keramahan kepada konsumen. Kesimpulan yang didapat yaitu harga pada Resto dan Cafe Inbox ini termasuk dalam kategori sangat sesuai. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan yang dimiliki oleh Resto termasuk dalam kategori yang baik. Ketiga, keberagaman menu pada Resto dan Cafe Inbox ini termasuk dalam kategori yang bervariasi. Yang keempat, suasana Resto pada Resto dan Cafe Inbox ini termasuk kategori dalam puas dan nyaman. Yang kelima yaitu fasilitas yang dimiliki oleh Cafe dan Resto Inbox termasuk dalam kategori baik. Untuk meningkatkan performa UMKM Resto dan Cafe Inbox, mungkin diadakannya promo untuk kalangan pelajar atau mahasiswa. Kita bisa juga dengan membuat member card pelajar atau mahasiswa untuk mendapatkan diskon khusus potongan harga di setiap menunya. Yang selanjutnya itu ini merupakan lampiran bukti pendukung dari kelompok kami. Yang pertama ada screenshotan dari kuesioner melalui Google Form. Yang kedua adalah foto dan Resto Cafe Inbox ini. Ini selanjutnya itu ada daftar pustaka yang kami buat acuan untuk membuat penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.